Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Anita selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Keuangan STIS Standi Bandung Business School. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 kelas S1 yang akan mempresentasikan materi mengenai time value of money. Saya Syifa Nurdayanti selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Dinda Suci Nurwulan, Ahmad Fauzan, Asyifa Nurdayanti, dan Fauzan Nur Anzaini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yang akan disampaikan oleh rekan kami, Fauzan Nur Anzaini. Waktu kami persilahkan. Baik, saya akan memaparkan tentang time value of money atau nilai waktu uang. Nilai waktu uang ialah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Artinya, suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Pengambilan keputusan pada analisis ekonomi teknik banyak melibatkan dan menentukan apa yang ekonomis dalam jangka panjang. Slide selanjutnya. Di sini terdapat istilah yang digunakan dalam value of money, yaitu PV atau present value atau juga nilai sekarang, terus FV future value atau nilai yang akan datang, I sama dengan bunga atau interest, N yaitu tahun ke titik, AN sama dengan annuity, SI sama dengan simple interest dalam rupiah, P 0 sama dengan pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan pada periode waktu. Slide selanjutnya. Di sini terdapat bunga. Apa itu bunga? Bunga ialah sejumlah uang yang dibayarkan atau yang dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Bunga terdapat dua bagian. Yang ke satu ialah bunga sederhana. Bunga sederhana, simpelnya ialah bunga yang dihitung hanya atas jumlah produknya saja. Slide selanjutnya. Di dalam bunga, apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal produk, tingkat suku bunga, dan lama periode pinjaman yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersial modern. Total bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus tersebut. Rumus yang ada di PPT ialah rumus bunga sederhana di mana I besar sama dengan PIN, I besar lagi sama dengan total bunga tunggal, P sama dengan pinjaman awal, I sama dengan tingkat suku bunga, N sama dengan periode pinjaman. Jika pinjaman awal P dan tingkat suku bunga I adalah suatu nilai yang tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang harus dilakukan pada akhir periode pinjaman F sebesar F sama dengan P tambah I. Slide selanjutnya. Yang kedua ialah suku majemuk. Secara singkat, suku majemuk ialah bunga yang dihitung atas jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Fauzan Nur Anzaini atas pemaparannya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Fauzan. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Asifa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Uja. Metode-metode yang digunakan. A. Future value, nilai yang akan datang. Nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah FI sama dengan FO kurung buka 1 tambah I kurung tutup pangkat N. Di sini keterangannya, FI nilai pada masa yang akan datang, FO adalah sama dengan nilai pada saat ini, I adalah tingkat suku bunga, N adalah jangka waktu. Contoh soal future value, nilai yang akan datang. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 3 juta untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 3 tahun.
bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun ketiga? Di sini ada rumusnya. FP sama dengan FO 1 tambah I pangkat N. FP sama dengan RP 3, FO sama dengan RP 3 juta. Ditambah kurung buka 1 ditambah I-nya di sini adalah 15%. Kurung tutup akar 3 sama dengan FP sama dengan 4.562.625 rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank sebesar 4.562.625 rupiah. Selanjutnya, present value, nilai sekarang. Adakah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayarkan di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode? Di sini ada rumusnya. FP sama dengan FO kali 1 per 1 ditambah R pangkat N. Keterangannya, FP adalah nilai sekarang, FO nilai di masa yang akan datang, R tingkat suku bunga, N jangka waktu. Di sini ada contoh soalnya. TNB akan menerima uang sebesar 10 juta pada 4 tahun mendatang. Berapa nilai uang yang akan diterima sekarang dengan tingkat bunga 15% per tahun? Penjelasannya, FP sama dengan FO dikali 1 per kurung buka 1 tambah R kurung tutup pangkat N. FP sama dengan FO di sini 10 juta, berarti nilai yang masa yang akan datang dikali 1 per 1 ditambah 15% dikali akar 4 sama dengan FP sama dengan 5.717.532 rupiah. Anuitas adalah rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya periode tingkat bunga sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu perjumlahan tahun yang akan datang dan jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dan dari future value. Contoh, TNA menabung sebesar 5 juta setiap tahun untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10%. Berapakah nilai tabungan TNA pada tahun ketiga? Jawab. Sini diketahui FO sama dengan 5 juta, I tingkat bukanya 10%, N-nya 3 tahun. Ditanyakan FP. Jawab. Di sini ada rumus kurung buka 1 tambah 10% akar 1, di mana di sini menjelaskan tentang tahun pertama sama dengan 1.100.000, 1.100, 1 tambah 10% akar 2 1.210, 1 tambah 10% akar 3 sama dengan 131. Total semuanya 36.410. FAA sama dengan PMT F FIFA in sama dengan RP 5 juta dikali kurung buka kurung tutup 3.640 sama dengan 18.205 rupiah. Jadi uang tunai yang dimiliki TNA setelah menabung selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10% sebesar 18.205 rupiah. Sekian dari presentasi saya. Baik, terima kasih Ahmad Fauzan atas penyampaiannya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda Suci Nurmulan. Waktu kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai net present value. Present value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Untuk menghitung NPV,
diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan, serta pemanfaatan benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi perhitungan NPV ini mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Next. Dan next. Di sini ada rumus present value. Rumusnya yaitu C1 dibagi 1 plus R ditambah C2 dibagi 1 plus R dikali 2 ditambah C3 dibagi 1 plus R dikali 3 dan seterusnya sampai CT per 1 plus R dikurangi CO. Nah, di mana NPV ini adalah net present value, CT merupakan arus kas per tahun pada periode T, CO nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, dan R yaitu suku bunga atau diskon rate dalam persenan. Next. Baik, di sini berarti NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Next. Okay. Pada tabel berikut ini ditunjukkan arti dari perhitungan NPV terhadap keputusan investasi yang akan dilakukan. Nah, jadi di sini terlihat NPV lebih dari 0, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan, maka proyek bisa dijalan. Yang kedua, NPV kurang dari 0, berarti investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka proyek akan ditolak. Yang terakhir ada NPV sama dengan 0, berarti investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi. Maka kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain, misalnya dampak investasi terhadap perusahaan. Di sini ada langkah menghitung NPV. Yang pertama itu tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, jumlah arus kas yang didiskontokan ini, hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Yang ketiga, jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika kedua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dari nilai NPV terbesar harus dipilih. Di dalam aliran kas, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada taksiran kas haruslah didasarkan atas dasar setelah pajak. Yang kedua, informasi tersebut haruslah didasarkan atas kenaikan atau selisih suatu proyek. Yang ketiga, itu aliran kas keluar harus tidak memasukkan unsur bunga apabila proyek itu direncanakan akan dibelanjai dan didanai dengan pinjaman. Next. Di sini ada contoh kasus atau contoh soal ya. Manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Oke, di sini terdapat penyelesaian ya. Kita diketahui bahwa CT yaitu sebesar 50 juta dan CO itu sebesar 150 juta dan R sebesar 12% atau 0,12. Next. Nah, di sini terdapat jawabannya. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Sesudah rumus, kita masukkan C1 sama dengan 50
dibagi 1 plus 0,12% dari tingkat bunga, ditambah 50 dibagi 1 plus 0,12 dikali 2 sampai dikali 5. Nah, setelah itu dikurangi 150 sama dengan 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 lalu dikurangi dengan 150 juta. Nah, hasilnya yaitu 180,2 dikurangi 150. NPV-nya sebesar 30,24. Jadi nilai NPV-nya adalah 30,24 juta. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih ya Dinda Suci Nurmulan atas penyampaiannya. Kesimpulan dari penyampaian tersebut adalah time value of money merupakan sebuah fakta bahwa suatu nilai uang kita yang sekarang lebih berharga daripada nilai uang kita di masa depan. Perlu diketahui juga bahwa makin besar nilai antara nilai uang saat investasi modal, perlu digunakan teknik atau pendekatan yang mengakui nilai waktu uang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai Rp1 pada hari ini lebih besar dibanding dengan nilai Rp1 pada tahun yang akan datang. Kondisi ini juga berlaku dalam pemilihan alternatif proyek investasi. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.